Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Desa Karangjati dikenal sebagai desa yang tenang, terletak di kaki perbukitan kecil yang dikelilingi sawah dan kebun. Jalannya belum semua beraspal. Sebagian masih berupa jalan tanah yang becek saat hujan tiba. Malam-malam di Karangjati biasanya sejuk, sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan dari arah persawahan. Di desa itu, ronda malam adalah tradisi yang dijaga turun-temurun. Setiap rumah tangga yang memiliki laki-laki dewasa akan mendapat giliran ronda. Para lelaki duduk di pos ronda kecil yang terbuat dari bambu, berdiri di tepi jalan dekat lapangan, tak jauh dari sebuah pohon randu tua yang berdiri kokoh. Pohon randu itu sudah ada bahkan sebelum desa Karangjati berdiri. Akarnya menjalar kuat, batangnya besar, menjulang seperti raksasa tua yang sudah renta namun masih bertahan hidup. Selama ini, pohon randu itu tak pernah jadi perhatian. Bagi warga desa, itu hanyalah pohon besar yang kadang dipakai anak-anak bermain memanjat. Tapi malam itu berbeda. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun menyelimuti jalan desa. Di pos ronda, 5 orang laki-laki berkumpul, duduk melingkar sambil memegang senter dan tongkat kayu. Salah satunya adalah Pak Surip, lelaki setengah baya yang sudah puluhan tahun menjadi ketua ronda. Biasanya malam Jumat begini, sepi banget, ucap Pak Surip sambil meniup gelas kopinya. Sepi, Pak. Tapi kok anginnya aneh ya malam ini, sahut Didik, pemuda 20-an yang baru beberapa bulan terakhir ikut ronda. Dari tadi kayak ada suara kayak orang nangis dari arah pohon randu. Pak Surip menoleh, matanya menyipit. Ia menatap pohon randu yang berdiri beberapa meter dari tempat mereka duduk. Batangnya besar, daunnya lebat meski sudah banyak yang menguning. Orang nangis? Siapa yang mau nangis malam-malam di situ? Pak Surip tersenyum kecut. Paling cuma suara angin atau binatang. Tiba-tiba, Rianto, salah satu peronda yang duduk paling dekat ke arah pohon randu, berdiri sambil menunjuk lurus ke atas. Pak, itu apaan? Semua kepala serempak menoleh ke arah yang ditunjuk Rianto. Mata mereka terpaku. Di atas salah satu cabang pohon randu itu, duduk sosok perempuan. Perempuan itu mengenakan baju putih lusuh. Rambutnya panjang terurai acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Kaki-kakinya menjuntai ke bawah, goyang-goyang pelan seperti anak kecil yang duduk di atas dahan pohon sambil bernyanyi. Tapi perempuan itu diam. Tak ada suara, tak ada gerakan selain goyangan pelan kakinya yang tak menyentuh tanah. Pak Surip terdiam. Didik perlahan mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Pak, itu bukan orang, Pak, bisik Didik. Dan benar saja, saat angin bertiup sedikit lebih kencang, sebagian rambut perempuan itu tersibak, memperlihatkan sedikit wajahnya. Kulitnya pucat, matanya hitam kosong, dan mulutnya seperti robek sampai ke pipi, menganga lebar, tapi tak mengeluarkan suara apapun. Ya Allah, desis Rianto, jangan-jangan ini. Pak Surip langsung berdiri. Jangan ngomong macem-macem. Cepat, baca istighfar. Jangan dilihatin terus. Mereka semua menunduk. Sebagian membaca istighfar dan ayat kursi terbata-bata. Tapi meskipun tak ada yang berani menatap langsung lagi, mereka semua tahu, sosok itu masih duduk di sana, diam, menatap ke arah mereka. Angin bertiup lebih dingin. Suara dedaunan randu berdesir seperti bisikan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah beberapa menit, perlahan suara langkah kaki terdengar menjauh. Didik melirik ke atas. Sosok itu sudah tak ada. Tapi sejak malam itu, semuanya berubah. Beberapa malam berikutnya, suasana ronda tak pernah sama lagi. Setiap mereka berkumpul di pos ronda, selalu ada suara-suara aneh. Kadang suara langkah kaki di rerumputan belakang pos. Kadang suara bisikan seperti perempuan tertawa pelan. Pernah juga kentongan yang digantung di sudut pos tiba-tiba berayun sendiri, mengeluarkan suara tong-tong, padahal tak ada angin kencang. Dan selalu,
Angin dingin datang bersamaan dengan aroma aneh, seperti bau tanah basah bercampur wangi bunga melati yang hampir busuk. Pak Surip mulai merasa gelisah, tapi ia berusaha tetap tenang di depan para peronda lain. Tidak boleh ada kepanikan. Tidak boleh ada desas-desus yang membuat warga takut. Namun kejadian aneh itu semakin sering terjadi. Suatu malam, mereka mendengar suara perempuan menangis. Bukan samar, tapi jelas, seperti duduk tak jauh dari mereka. "Pak, dengar enggak?" bisik Rianto. Pak Surip hanya mengangguk. Ia mendengar suara itu. Tangisan lirih, pelan, seperti orang yang putus asa. Sumber suara itu dari arah pohon randu tua. "Ayo, kita tengok." Didik yang masih muda nekat berdiri sambil mengangkat senter. "Tunggu," sergah Pak Surip. "Jangan sembrono." Tapi Didik terlanjur melangkah. Ia berjalan pelan ke arah pohon randu sambil menyorotkan senter ke atas. Yang lain hanya bisa mengawasi dari pos ronda dengan jantung berdebar. Didik melangkah perlahan, menyibak rerumputan. Makin dekat, makin dekat. Tiba-tiba, suara tangisan berhenti. Berganti dengan suara cekikikan. Didik berhenti seketika. Senter di tangannya bergetar. Dari atas pohon, sesuatu turun perlahan. Bukan manusia. Bukan makhluk yang wajar dilihat mata manusia. Rambut panjang kusut terurai menutupi wajahnya. Bajunya putih lusuh, penuh bercak tanah. Dan yang paling mengerikan, mulutnya robek lebar. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Pak!" jerit Didik, membalikkan badan, berlari sekencang-kencangnya ke arah pos ronda. Semua langsung panik. Rianto dan Pak Surip buru-buru menyusul Didik yang terjatuh terguling di tanah. Sosok perempuan itu lenyap. Hanya tersisa suara cekikikan yang menggema pelan di antara desir angin malam. Malam itu, untuk pertama kalinya, para peronda pulang sebelum giliran ronda selesai. Tidak ada yang berani berjaga hingga pagi. Keesokan harinya, kabar kejadian itu mulai tersebar. Tidak ada yang berani membicarakannya keras-keras. Tapi bisik-bisik antar warga mulai terdengar. Sebagian mengira itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi sebagian lagi, terutama para sesepuh desa, mulai gelisah. Pak Minto, salah satu sesepuh, datang mendatangi Pak Surip di sore hari. "Aku ndak enak hati, Rip," katanya pelan. "Seingatku, dulu ada cerita buruk tentang pohon randu itu." "Cerita apa, Pak?" tanya Pak Surip dengan wajah serius. Pak Minto hanya menggeleng pelan. "Aku ndak berani cerita di sini. Tapi aku yakin, gangguan itu bukan karena iseng. Ada sesuatu yang belum selesai di tempat itu." Pak Surip semakin gelisah. Ia tahu, kalau sudah sesepuh bicara seperti itu, berarti ada sesuatu yang jauh lebih besar yang akan mereka hadapi. Dan malam-malam berikutnya akan menjadi malam-malam penuh ketegangan. Pohon randu tua itu menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dan ronda malam di Karangjati baru saja memasuki babak mengerikan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Aroma melati busuk mulai menyatu dengan udara malam. Dan dari arah pohon randu, suara cekikikan perempuan kembali terdengar. Sejak malam itu, keheningan desa Karangjati tak pernah lagi terasa damai seperti dulu. Setiap malam, pos ronda tak lagi menjadi tempat duduk-duduk sambil ngopi atau bercanda ringan. Para peronda kini lebih banyak duduk dalam diam, hanya sesekali berbicara lirih dengan tatapan waspada, seperti sedang menunggu sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu pasti bentuknya. Angin malam selalu berhembus membawa bau wangi samar yang aneh, seperti bau melati bercampur anyir lumpur. Beberapa warga mulai menghindari melintas di dekat pos ronda, apalagi kalau sudah mendekati tengah malam. Mereka lebih memilih memutar jalan lebih jauh daripada harus lewat depan pohon randu tua itu. Namun, bagi Pak Surip dan beberapa peronda yang masih mau berjaga, mereka tahu gangguan itu nyata. Dan yang paling mengerikan, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Pada malam ketiga setelah penampakan sosok perempuan di atas pohon, kentongan bambu yang tergantung di sudut pos ronda mulai berbunyi sendiri. Awalnya pelan, seperti tertiup angin. Tong-tong. Suara itu terdengar beraturan, seperti ada seseorang yang memukulnya perlahan. Siapa yang mukul kentongan?
Tanya Rianto gugup. Tak ada yang menjawab. Semua peronda saling pandang. Pak Surip berdiri pelan, mengambil senter, menyorot ke arah kentongan. Tidak ada siapa-siapa. Tali penggantung kentongan bahkan diam, tidak bergerak. Tapi suara pukulannya tetap terdengar. Tong-tong perlahan namun pasti. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mengitari pos ronda. Kresek-kresek. Seperti seseorang yang berjalan di atas daun-daun kering. Langkah itu pelan, namun jelas mengelilingi mereka. Beberapa kali terdengar seperti suara kerikil terinjak. Rianto menyalakan senternya, menyorot ke arah suara itu. Tapi tetap saja, kosong. Jalanan basah karena hujan kemarin, dan tak ada satupun jejak kaki. Didik mulai gelisah. Pak, mending malam ini kita pulang aja. Ini udah nggak wajar. Pak Surip mengatupkan rahangnya, menahan takut. Ia tahu rasa takut itu menular. Dan kalau ia ikut panik, yang lain pasti akan ikut lari. Bertahan dulu. Kita di sini bukan buat kalah sama rasa takut. Ucapnya pelan. Tapi malam itu, mereka tak bisa bertahan lama. Setelah suara langkah kaki menghilang, tiba-tiba terdengar suara cekikikan perempuan. Pelan. Tapi cukup dekat. Dan kali ini, baunya lebih tajam. Aroma melati busuk bercampur bau tanah basah menusuk hidung. Akhirnya, satu persatu mereka pulang, meninggalkan pos ronda dalam keadaan kosong, hanya ditemani suara kentongan yang masih berbunyi pelan, seolah ada tamu tak diundang yang sedang bertamu malam itu. Di rumahnya malam itu, Pak Surip tidur dengan gelisah. Tubuhnya lelah, matanya berat. Namun pikirannya penuh bayangan buruk. Dan seperti yang sudah ia takutkan, malam itu mimpi buruk datang menjemput. Dalam mimpinya, Pak Surip berdiri seorang diri di depan pohon randu tua. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Tak ada suara, kecuali hembusan angin yang membuat dedaunan randu bergesekan pelan. Kemudian, dari balik kabut, muncul sosok perempuan tua. Wajahnya keriput, matanya dalam, penuh kesedihan yang mengendap bertahun-tahun. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang beruban, menjuntai sampai ke perut. Perempuan tua itu melangkah pelan mendekati Pak Surip. Anak muda. Suara perempuan itu parau, seperti berasal dari dasar sumur. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Pak Surip mencoba bicara, namun suaranya tercekat. Perempuan tua itu mendekat lebih dekat. Kini wajahnya hanya berjarak sejengkal. Matanya tajam, menusuk, penuh kemarahan yang terpendam. Tangannya yang keriput terangkat, menunjuk lurus ke arah dada Pak Surip. Kembalikan. Seketika, kabut berubah menjadi merah. Bau darah menyengat hidung. Dari belakang perempuan tua itu, muncul sosok perempuan berambut panjang dengan mulut robek, mata kosong, dan darah yang menetes dari rambutnya. Pak Surip terbangun dengan nafas tersengal. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di telinganya, suara perempuan tua itu masih bergema. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Esok paginya, Pak Surip memutuskan untuk menemui Pak Minto, salah satu sesepuh tertua di Karangjati. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini pesan. Dan orang-orang tua desa pasti tahu sesuatu yang selama ini disimpan rapat. Di beranda rumah Pak Minto yang sederhana, Pak Surip duduk dengan gelisah. Pak Minto datang dengan langkah pelan. Tubuhnya kurus, tulang-tulang pipinya menonjol. Matanya sudah mulai buram dimakan usia, tapi sorotnya tetap tajam. Aku ngerti kenapa kau datang, Surip, kata Pak Minto pelan sambil duduk. Pak Surip menelan ludah. Ada apa sebenarnya, Pak? Ini semua mulai sejak kita lihat sosok itu di pohon randu. Kentongan bunyi sendiri, langkah kaki, suara cekikikan, bahkan mimpiku. Ada apa dengan pohon randu itu? Pak Minto terdiam lama, seolah mencari kata yang tepat. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, tapi sudah waktunya kau tahu, gumamnya lirih. Dulu, waktu aku masih muda, sebelum kampung ini seramai sekarang, ada perempuan muda, cantik, anak dari keluarga biasa, jatuh cinta sama seorang anak sesepuh desa. Pak Surip mendengarkan dengan serius.
Ceritanya mereka pacaran diam-diam. Tapi waktu ketahuan, anak sesepuh itu tidak mau mengakuinya. Malah perempuan itu dituduh menggoda dan dipermalukan di balai desa. Dipermalukan di depan warga, diusir dari kampung. Lalu, dia bunuh diri, gantung diri di pohon randu itu. Sejak saat itu, orang tua dulu sudah bilang jangan ada yang macam-macam dekat situ, apalagi malam-malam. Tapi lama-lama cerita itu hilang, dilupakan. Aku kira arwahnya sudah tenang. Pak Surip merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Jadi, yang kita lihat itu dia. Pak Minto hanya mengangguk pelan. Dan sekarang dia datang lagi. Entah karena ada yang membangunkan, atau karena ada dosa-dosa lama yang belum ditebus. Pak Surip terdiam, pikirannya berputar. Ia teringat mimpi semalam. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Tapi ia tidak mengerti maksudnya. Pak Minto, aku harus gimana? Pak Minto menarik napas panjang. Aku nggak tahu. Tapi satu yang pasti, ini bukan lagi urusan satu orang. Ini kutukan untuk seluruh desa. Malam berikutnya, suasana desa makin mencekam. Warga mulai melarang anak-anak bermain keluar sore hari. Rumah-rumah mulai ditutup lebih cepat. Pos ronda semakin sepi. Bahkan beberapa lelaki yang biasanya ikut ronda kini mulai beralasan sakit atau ada pekerjaan. Hanya tinggal Pak Surip, Rianto, dan Didik yang masih berani bertahan. Tapi keberanian mereka pun mulai goyah. Pak, aku nggak enak ngomong gini, kata Rianto suatu malam. Tapi kayaknya ini lebih dari sekadar hantu biasa. Ini kayak ada yang mau minta balas. Pak Surip menatap Rianto lekat-lekat. Dalam diam, ia setuju. Dan malam itu, kentongan kembali berbunyi sendiri. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Tong 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 seperti tanda bahaya. Suara langkah kaki berlari terdengar di belakang pos ronda. Angin dingin berhembus, membuat dedaunan randu berdesir kencang. Tiba-tiba, suara cekikikan perempuan menggema keras, membuat Didik terjatuh saking takutnya. Tapi yang paling mengerikan adalah suara yang terdengar setelah itu. Suara seorang perempuan tua, berat, serak, penuh dendam. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Dan suara itu diikuti dengan bau busuk yang menyengat. Seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu membusuk, bercampur dengan aroma melati yang hampir basi. Pak Surip berdiri dengan gemetar. Di depan mereka, di bawah pohon randu, samar-samar terlihat sosok perempuan berbaju putih, berdiri diam, menatap lurus ke arah pos ronda. Malam itu, Desa Karangjati tahu tamu tak diundang itu belum pergi. Dan yang lebih buruk, dia belum mendapatkan apa yang dia cari. Di kejauhan, suara kentongan terus berdentang sendiri. Dan pohon randu itu mulai mengeluarkan suara seperti kayu yang berderit pelan. Seperti sesuatu yang lama terkubur, kini mulai bangkit. Langit malam di atas Desa Karangjati kembali diselimuti mendung kelabu. Hujan kecil turun perlahan seperti air mata yang tumpah satu-satu dari langit. Angin bertiup membawa hawa lembab dan dingin, membuat suasana semakin mencekam. Pos ronda, yang dulu menjadi tempat bercanda para lelaki kampung, kini lebih mirip tempat berkabung. Tak ada suara tawa, tak ada gelak-gelikan, hanya bisik-bisik pelan dan desah napas penuh kekhawatiran. Pak Surip duduk bersila di sudut pos ronda dengan tatapan kosong. Di sebelahnya ada Didik dan Rianto. Ketiganya sudah beberapa malam terakhir bertahan di sana. Walaupun ketakutan makin kuat, mereka tetap merasa harus menjaga ronda. Jika mereka meninggalkan pos itu, siapa lagi yang akan menjaga kampung? Siapa lagi yang berani menghadapi gangguan yang semakin hari semakin nyata? Namun malam itu, sesuatu yang lebih buruk menunggu mereka. Awalnya, seperti biasa, kentongan berbunyi sendiri. Tak ada yang terkejut lagi. Bahkan langkah kaki yang mengitari pos ronda sudah dianggap biasa, walaupun tetap membuat bulu kuduk berdiri. Tapi kemudian, hal yang tidak mereka sangka terjadi. Salah satu anggota ronda yang malam itu ikut bergabung, Parno, mendadak jatuh terduduk dengan napas terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap kosong ke arah pohon randu. Parno? Hei, kenapa,
Par? Tanya Didik buru-buru memegang bahunya. Namun Parno tidak menjawab. Matanya semakin kosong. Napasnya berat. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara yang bukan suara Parno. Suara serak, berat. Seperti suara perempuan tua berbicara dari tenggorokan yang kering. Aku tahu kalian semua. Didik dan Rianto serempak mundur. Wajah mereka pucat pasi. Parno, istighfar. Par, ini bukan kamu. Teriak Pak Surip. Tapi Parno, atau lebih tepatnya sosok yang merasuki tubuhnya, tidak mengindahkan. Matanya tetap menatap kosong, dan mulutnya bergerak pelan sambil menyebutkan nama-nama. Mbah Wiryo, Pak Dulman, Pak Samin. Satu persatu nama disebutkan. Dan yang lebih mengejutkan, semua nama itu adalah nama-nama sesepuh desa. Sebagian dari mereka masih hidup, sebagian lagi sudah meninggal. Pak Surip tersentak. Nama-nama itu adalah orang-orang yang dulu ikut dalam peristiwa memalukan yang diceritakan oleh Pak Minto. Orang-orang yang dulu menuduh dan mempermalukan perempuan yang kini arwahnya gentayangan itu. Parno kembali berbicara, kali ini dengan suara yang lebih keras. Kalian semua akan dibalas, darah akan dibayar dengan darah. Tiba-tiba tubuh Parno terhempas ke belakang. Mulutnya mengerang kesakitan. Rianto langsung berlari memegangi kakinya. Didik gemetar sambil berulang kali membaca ayat kursi dengan suara terbata-bata. Pak Surip berlutut mendekati Parno, menempelkan telapak tangan ke keningnya yang panas. Par, bangun. Par, istighfar. Endok. Dan seketika itu juga tubuh Parno mengejang, lalu roboh pingsan. Nafasnya terengah, matanya masih setengah terbuka, tapi kali ini sudah kembali seperti Parno yang mereka kenal. Suasana di pos ronda hening, hanya suara angin dan rintik hujan yang terdengar. Pak Surip menatap ke arah pohon randu. Di sana, samar-samar, terlihat bayangan sosok perempuan berambut panjang berdiri menatap mereka. Tak bergerak. Tak bersuara, hanya berdiri, seakan menunggu giliran menagih hutang lama yang belum lunas. Keesokan paginya, kejadian lebih aneh lagi terjadi. Berita menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Puluhan ayam milik warga ditemukan mati dengan luka aneh, seperti dicabik-cabik oleh sesuatu yang bukan hewan biasa. Tidak ada jejak cakar, tapi luka di tubuh ayam-ayam itu seperti digigiti atau disayat benda tajam. Yang paling menyeramkan, beberapa di antaranya mati dengan kepala terputus bersih. Ini bukan ulah binatang biasa, bisik salah satu warga. Yang lebih mengejutkan, sawah-sawah di pinggir desa yang seharusnya mulai menghijau kini justru mengering. Padahal musim hujan belum berakhir. Air irigasi tetap mengalir, tapi tanahnya retak seperti dilanda kemarau panjang. Daun-daun padi menguning mendadak, sebagian mulai rebah ke tanah. Warga semakin resah. Anak-anak dilarang main keluar rumah. Perempuan-perempuan mulai membaca doa-doa penolak bala setiap sore. Dan para sesepuh desa mengunci diri di rumah masing-masing. Ini bukan sekadar gangguan, ucap Pak Surip pelan kepada Rianto. Ini sudah jadi kutukan. Didik mengangguk setuju. Tadi pagi aku dengar orang-orang ngomong, jangan-jangan pohon randu itu jadi tempat bersemayam roh perempuan itu. Tempatnya menyimpan dendam. Dan sekarang kita semua kena getahnya. Malam berikutnya, pos ronda hanya diisi oleh 3 orang saja. Pak Surip, Didik, dan Rianto. Tak ada lagi yang berani bergabung. Bahkan Parno yang kemarin kerasukan memilih berdiam diri di rumahnya, ditemani keluarganya yang terus membaca doa. Pak Surip tahu, semua orang mulai takut. Tapi ia juga tahu, jika tidak ada yang ronda, desa mereka akan sepenuhnya dikuasai rasa takut. Dan kalau sudah begitu, bukan tidak mungkin teror ini akan mengambil korban lebih banyak lagi. Kita harus tetap ronda, tegas Pak Surip malam itu. Kalau kita lari, kalau kita takut, yang akan menang bukan manusia. Didik menelan ludah. Rianto mengangguk pelan, meskipun wajahnya pucat. Suasana di sekitar pos ronda malam itu benar-benar mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kodok dari sawah. Seolah seluruh alam menahan napas. Hanya suara napas mereka bertiga dan gemerisik halus daun pohon randu yang bergerak pelan.
Tiba-tiba, dari arah jalan, terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Pak Surip segera menyorotkan senter ke arah suara itu. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya jalan becek yang kosong. Lalu dari arah berlawanan, suara langkah kaki lain terdengar lagi. Tap, tap. Didik menggenggam tongkat kayunya erat-erat. Rianto mulai berbisik pelan membaca doa-doa yang dia hafal. Kemudian, angin dingin bertiup. Aroma melati bercampur bau amis memenuhi udara. Dan seperti malam-malam sebelumnya, suara cekikikan itu muncul lagi. Tapi kali ini, ada tambahan suara lain. Suara perempuan tua, berat, penuh dendam. Darah dibayar darah. Pak Surip menegakkan tubuhnya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap di sini. Kita tidak boleh kalah. Didik dan Rianto hanya mengangguk, menahan gemetar di kaki mereka. Dan malam itu, mereka bertahan. Bertahan dalam ketakutan. Bertahan dalam ancaman yang belum jelas akhirnya. Namun, pagi harinya, berita buruk kembali menyebar di desa. Salah satu sesepuh yang namanya disebut oleh Parno malam itu ditemukan meninggal di rumahnya. Keadaannya mengerikan. Tubuhnya seperti membiru, lehernya membekas seperti lilitan tali, persis seperti orang gantung diri, padahal tidak ada tali yang ditemukan di sekitar tubuhnya. Warga desa semakin yakin, ini bukan kebetulan, ini kutukan, ini pembalasan. Dan Pak Surip tahu, malam-malam selanjutnya akan lebih gelap, lebih mencekam, dan darah belum sepenuhnya terbayar. Hari-hari di desa Karangjati berubah menjadi bayang-bayang panjang penuh kecemasan. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah selepas maghrib. Anak-anak tidak lagi bermain di halaman. Bahkan suara ayam dan kambing pun jarang terdengar. Desa yang biasanya ramai dengan aktivitas sederhana kini bagai desa mati, sepi, dan penuh ketakutan. Di antara kabut ketakutan itu, akhirnya sebuah kebenaran lama terkuak. Pagi itu, Pak Surip mendatangi rumah Pak Minto, sesepuh yang selama ini lebih banyak diam. Namun, kali ini Pak Minto sudah tidak bisa lagi menyimpan rahasia. Duduk berhadapan di beranda rumah bambunya, Pak Minto membuka kisah lama yang sudah dikubur dalam-dalam. Dulu sekali, waktu aku masih muda, ada perempuan desa kita namanya Sri. Anak tunggal, cantik, lembut, anaknya baik, tapi hidupnya hancur gara-gara satu peristiwa. Pak Surip menyimak dalam diam. Dia jatuh cinta sama salah satu anak sesepuh desa. Tapi anak itu, anaknya Pak Dulman waktu masih muda, mempermainkan Sri. Janji mau nikahi, nyatanya ditinggal begitu saja. Lalu entah siapa yang memulai. Desas-desus buruk menyebar. Sri dituduh perempuan nakal. Akhirnya, warga berkumpul, termasuk para sesepuh waktu itu, memutuskan mengusir dia dari kampung. Pak Minto menghela napas berat. Waktu malam terakhir dia di kampung ini, dia nangis sambil berdiri di bawah pohon randu itu. Beberapa warga lihat sendiri. Besok paginya, dia ditemukan tergantung di situ. Pak Surip menahan napas. Cerita itu cocok dengan semua gangguan yang terjadi belakangan ini. Semua sesuai. Kenapa dulu nggak ada yang melakukan ritual pembersihan atau minta maaf? Warga takut. Surip, waktu itu sudah ada beberapa yang kerasukan, tapi dibilang hanya kebetulan. Kita terlalu pengecut untuk menghadapi dosa sendiri. Pohon randu itu akhirnya dibiarkan begitu saja. Kini semuanya jelas. Kutukan ini bukan datang tiba-tiba. Ini adalah utang dosa lama yang tidak pernah dibayar. Kini, utang itu datang menagih dengan cara paling mengerikan. Pak Surip mengepalkan tangannya. Kalau begitu, sekarang waktunya kita lunasi. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, para tetua desa berkumpul di balai desa. Suasana tegang. Beberapa sesepuh bahkan menolak datang, takut terlibat. Tapi ada cukup banyak warga tua yang paham adat dan ritual pembersihan. Mereka tahu, kalau ini tidak segera diatasi, bukan hanya nyawa mereka yang akan jadi korban, tapi seluruh desa akan terjerumus dalam kutukan panjang. Pak Surip berdiri di depan mereka. Suaranya mantap meskipun dalam dadanya bergolak. Kita sudah terlalu lama diam.
Ini bukan cuma soal gangguan di pos ronda. Ini soal kehormatan desa kita. Kita harus minta maaf. Bukan karena takut sama hantu, tapi karena dosa memang harus ditebus. Pak Minto mengangguk. Betul. Kita harus mengakui kesalahan, memohon ampun, melepaskan dia supaya arwahnya bisa pergi dengan tenang. Disepakati bahwa malam itu juga ritual akan dilaksanakan. Menjelang malam, desa yang biasanya gelap mulai diterangi cahaya obor yang dipasang warga sepanjang jalan menuju pohon randu. Suara kentongan tidak lagi terdengar. Semua warga berdiam di rumah masing-masing. Sebagian berani mengintip dari balik celah jendela. Pak Surip dan beberapa sesepuh mempersiapkan sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, air wudhu, serta kain kafan putih sebagai simbol permintaan maaf. Malam itu seharusnya menjadi malam pelepasan. Namun, sesuatu yang lebih buruk sudah menunggu. Ritual dimulai tepat pukul 9 malam. Para sesepuh duduk melingkar di bawah pohon randu, membaca doa-doa pengampunan. Asap kemenyan mengepul, memenuhi udara dengan aroma wangi yang menusuk hidung. Bunga-bunga tabur perlahan dilemparkan ke tanah, menyebar membentuk lingkaran. Pak Surip berdiri paling depan, menatap lekat pohon randu. Di matanya, pohon itu kini bukan lagi sekadar pohon tua. Ia seperti makhluk hidup yang menyimpan rahasia gelap desa ini, diam-diam menyaksikan segala kebusukan yang pernah terjadi. Wahai arwah yang belum tenang, suara Pak Minto pelan. Kami mohon ampun atas kesalahan kami, atas kebodohan kami, pulanglah dengan tenang. Suara doa terus mengalir. Tapi di tengah lantunan doa itu, angin tiba-tiba berembus keras. Asap kemenyan berputar liar. Daun-daun randu berguguran seperti hujan. Suasana menjadi mencekam. Dan dari arah jalan menuju pos ronda, terdengar jeritan. Jeritan lelaki. Semua kepala menoleh serempak. Salah satu peronda, Rianto, yang sedianya berjaga di pos ronda untuk memastikan keamanan desa, berlari tergopoh-gopoh, wajahnya pucat pasi. Pak, ada yang... Belum sempat Rianto menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tersungkur. Di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang berdiri diam di tengah jalan. Tubuhnya basah oleh darah, bajunya compang-camping, dan mata itu penuh dendam. Merah menyala. Dia ngambil Pak Udin. Bisik Rianto dengan napas terengah. Pak Udin, salah satu anggota ronda lain yang malam itu sempat ikut berjaga, ditemukan tak jauh dari pos ronda dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka sobekan, seperti dicakar binatang buas. Lehernya terlilit sesuatu yang mirip akar pohon randu, mengikatnya erat sampai wajahnya membiru. Warga yang melihat langsung histeris. Beberapa perempuan pingsan, anak-anak menangis keras dari dalam rumah. Kutukan itu belum mau pergi. Dosa masa lalu menolak dilupakan begitu saja. Pak Surip berdiri gemetar. Tangannya terkepal. Ini bukan lagi soal takut atau berani. Ini soal penebusan. Dosa itu harus diakui, meskipun nyawa jadi taruhannya. Dengan suara keras, ia bicara ke arah pohon randu. Maafkan kami. Kami salah, kami pengecut, kami yang membiarkanmu dipermalukan. Kami minta maaf, Sri. Suara angin mendadak berhenti. Dalam diam itu, terdengar suara perempuan tua. Terlambat darah sudah tumpah. Pak Surip jatuh terduduk, matanya panas. Bukan karena takut, tapi karena menyesal. Kesalahan yang tidak ia lakukan, tapi kini ia harus menanggungnya. Di atas pohon randu, sosok perempuan itu kembali muncul. Duduk di dahan, rambutnya berayun pelan tertiup angin, mulutnya tersenyum miring penuh kebencian. Malam itu, ritual tetap dilanjutkan. Pak Minto terus membaca doa, suara-suara lain bergema mengiringi. Tapi semua orang tahu, mereka sudah terlambat. Dosa yang didiamkan puluhan tahun tak akan bisa hilang dalam semalam. Dan darah belum cukup. Belum. Malam itu, udara desa Karangjati terasa lebih berat dari biasanya. Langit hitam legam tanpa bintang. Aroma kemenyan masih menyesaki udara, bercampur bau tanah basah dan samar-samar bau amis yang semakin menusuk.
Obor-obor yang dipasang di sepanjang jalan menuju pohon randu bergoyang liar diterpa angin, seperti nyala hidup yang hendak padam kapan saja. Pak Surip berdiri di barisan paling depan. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya penuh tekad. Di belakangnya, Pak Minto dan para sesepuh desa terus melantunkan doa dengan suara lirih namun mantap. Di sela-sela lantunan doa itu, terdengar isak tangis beberapa warga yang memberanikan diri datang untuk ikut menyaksikan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam paling mengerikan yang pernah dialami desa mereka. Perlahan, dari segala penjuru desa, suara tangisan mulai terdengar. Bukan hanya dari arah pohon randu, tapi dari segala arah. Tangisan perempuan, lirih, panjang, mendayu, seperti ratusan perempuan menangis bersama-sama. Tangisan itu mengalun menembus dinding-dinding rumah, menggema di telinga warga yang bersembunyi dalam ketakutan. Beberapa anak-anak berteriak histeris. Ibu-ibu memeluk erat tubuh anaknya sambil menangis. Pak Surip menggertakkan gigi. Teruskan bacanya. Jangan berhenti. Pak Minto menggenggam erat kitab doa yang mulai lembab karena keringat dan embun malam. Mulutnya gemetar, tapi ia tetap melanjutkan bacaan. Dan di tengah-tengah gemuruh tangisan itu, terjadi sesuatu yang membuat semua orang tersentak. Wos! Pohon randu yang selama ini menjadi saksi bisu segala tragedi di desa itu, terbakar. Api menjalar dari akar hingga ke dahan paling atas tanpa ada yang menyulut. Nyala apinya aneh, bukan jingga kemerahan seperti api biasa, melainkan biru pucat, berpendar samar seperti api dari dunia lain. Nyala api itu bergerak melingkari batang pohon, menari-nari di antara daun randu yang mulai berguguran. Suara kayu retak dan terbakar bercampur dengan jeritan panjang, jeritan perempuan, seperti suara yang telah lama terperangkap kini akhirnya dilepaskan. Para warga yang menyaksikan hanya bisa menatap dengan wajah ngeri. Pak Surip melangkah pelan mendekati pohon, tubuhnya gemetar, tapi matanya tak berkedip. Dari tengah-tengah api, sesosok bayangan muncul. Sosok perempuan itu lagi. Rambut panjangnya berkibar ditiup angin dan kobaran api. Wajahnya mulai tampak jelas. Tidak ada lagi darah, tidak ada lagi luka, hanya wajah pucat dengan mata kosong. Tapi kali ini, senyumnya bukan senyum penuh dendam, melainkan senyum getir. Sedih, seperti jiwa yang sudah terlalu lama menanggung luka. Dan dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, sosok itu berkata, "Sudah cukup." Lalu tubuhnya perlahan lenyap bersamaan dengan kobaran api yang semakin membesar, membakar batang randu hingga tinggal arang. Para sesepuh dan warga hanya bisa berdiri membatu, tak sanggup bicara sepatah kata pun. Mereka menyaksikan sejarah desa mereka terbakar bersama pohon randu yang selama puluhan tahun menyimpan rahasia paling kelam. Beberapa saat setelah api padam, suasana berubah hening. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi langkah kaki aneh, tidak ada bau melati busuk, tidak ada suara kentongan berdentang sendiri. Desa Karangjati seperti mendapatkan kembali keheningan malam yang dulu mereka kenal. Namun, bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang menyisakan trauma. Pak Surip duduk terdiam di tanah. Nafasnya masih terengah. Di matanya, terbaca lega bercampur sedih. Ia menatap sisa-sisa pohon randu yang kini tinggal arang hitam berasap. Pak Minto mendekati, menepuk pelan pundaknya. "Sudah, Rip, sudah selesai." Tapi Pak Surip hanya diam, karena ia tahu sesuatu masih belum beres sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, keadaan desa perlahan membaik. Warga mulai berani keluar rumah lagi. Anak-anak mulai kembali bermain, walau dengan rasa waspada. Aroma aneh yang selama ini menyelimuti desa seakan hilang begitu saja. Pohon randu yang tersisa hanya batang hitam hangus perlahan mulai ditebang oleh warga untuk dijadikan kayu bakar, agar tidak ada lagi sisa-sisa kenangan buruk yang tertinggal. Namun, meski semua tampak kembali normal, ketakutan itu belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, ketika Pak Surip sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati kopi pahit yang sudah dingin, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara, bukan suara tangisan. Bukan suara cekikikan, melainkan bisikan. Pelan, dekat di telinga kirinya. "Ini belum selesai."
Pak Surip kaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya malam gelap, angin berembus pelan, dan suara jangkrik yang kembali bernyanyi. Dengan tangan gemetar, Pak Surip mencoba berdiri, hendak masuk ke rumah. Namun tepat saat itu, tong, suara kentongan berdentang dari arah pos ronda. Tong-tong, suara itu berulang, perlahan, teratur. Seperti dulu, persis seperti suara yang mereka dengar saat semua gangguan itu mulai terjadi. Padahal tak ada siapapun di sana. Pos ronda itu kini kosong. Tidak ada yang menjaga. Tidak ada yang memegang tali kentongan. Tapi suara kentongan tetap berdentang, seperti sebuah peringatan. Bahwa meskipun pohon randu sudah terbakar, meskipun suara tangisan sudah menghilang, meskipun arwah yang dulu gentayangan telah pergi, ada sesuatu yang masih tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Dan di ujung jalan sana, tempat pos ronda berdiri, angin malam membawa aroma samar, aroma melati, bercampur tanah basah. Karang Jati kembali tenang. Untuk sementara. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.